Para tokoh penerima tanda jasa dan kehormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, khususnya pada pasal 33 dan 34. Dalam aturan tersebut, setiap penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan berhak memperoleh penghormatan serta penghargaan dari negara. Bentuk penghormatan berbeda tergantung pada jenis tanda kehormatan yang diterima maupun kondisi penerimanya. Bagi penerima gelar, penghargaan bisa berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta, pemakaman dengan upacara kebesaran militer, pemakaman dengan biaya negara, pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional, atau pemberian sejumlah uang kepada ahli warisnya baik secara sekaligus maupun berkala. Untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup, negara dapat memberikan penghormatan berupa kenaikan pangkat istimewa, pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala, serta hak protokol dalam acara resmi dan kenegaraan. Sementara itu, bagi penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah wafat, penghargaan yang diberikan serupa dengan penerima gelar anumerta. Bentuknya dapat berupa kenaikan pangkat anumerta, pemakaman dengan upacara kebesaran militer, pemakaman dengan biaya negara, pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional, atau pemberian sejumlah uang kepada ahli waris. Khusus untuk hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, ketentuan hanya berlaku bagi penerima gelar Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra. Selain hak, undang-undang juga menetapkan kewajiban penerima tanda jasa dan tanda kehormatan. Penerima yang masih hidup berkewajiban menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa, memelihara simbol maupun lencana penghargaan yang diterima, serta memberikan keteladanan agar dapat menumbuhkan semangat pengabdian kepada negara di tengah masyarakat. Sementara itu, ahli waris dari penerima yang telah meninggal juga memikul kewajiban. Mereka diharuskan menjaga nama baik dan jasa almarhum, serta memelihara simbol atau lencana tanda kehormatan yang telah diberikan negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahkan tanda jasa kehormatan kepada 141 nama di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Mereka berasal dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, mantan tentara, hingga peneliti. Tanda jasa yang diberikan berbeda-beda, yaitu ada 15 nama yang diberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, 8 tanda kehormatan Bintang Mahaputra, 9 tanda kehormatan Bintang Jasa, 8 tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma, 18 tanda kehormatan Bintang Sakti. Saat pemberian penghargaan itu, di DPR sedang terjadi demonstrasi. Tuntutan demo itu berbagai macam, salah satunya pembubaran DPR. Direktur Eksekutif para sindiket, Firdika Rizky Utama, menilai bahwa dua momentum yang terjadi bersamaan itu ialah ironi politik. Firdika menjelaskan bahwa secara administratif, pemberian tanda jasa itu sah-sah saja. Tapi secara etis, publik bisa melihat hal ini sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah. Menurut dia, permasalahannya tidak terletak pada siapa yang menerima penghargaan apa, melainkan kapan penghargaan itu diberikan dan apa konteksnya. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap DPR yang menerima tunjangan jabatan fantastis, pemberian tanda jasa menurut Firdika bisa dimaknai terbalik. Alih-alih kehormatan, ujar dia, justru publik bisa melihatnya sebagai pengukuhan status quo.